Hai semua, balik lagi bersama kami, Rian dan Teguh. Sebelumnya kita ucapin selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Semoga puasa di tahun ini menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya Amin. dan membawa berkah bagi kita semua. Oke, Amin. mantap. Di podcast kali ini kita masih berkutat pada tema relationship. Dan sekarang yang akan kita bahas adalah toxic relationship. Namun sebelum kita mulai, buat kalian yang dengerin kita di Spotify, jangan lupa dukung kita dengan cara follow akun kita. Dan kalian yang dengerin kita di YouTube, jangan lupa subscribe channel kita agar kita bisa lebih berkembang lagi. Oke. Pembahasan kali ini akan dibawakan oleh kita berdua, yaitu Rian dan Teguh. Kok kita mengenalan lagi? ya nggak apa-apa lah, pengenalan 2 kali Iya. biar penonton tuh lebih kenal sama Iya. kita. Tak kenal maka tak Sayang dulu lah. Hah? Sayang kan cinta dulu. dulu baru sayang. Kembali goblok. Sayang dulu baru cinta. Oke, balik ke poin lagi ya. Untuk pengertian simpel tentang toxic relationship buat kalian yang masih belum tahu, toxic relationship itu sebuah hubungan di mana udah nggak ada rasa saling menghormati, saling mengerti, dan saling menjaga satu sama lain. Biasanya toxic relationship itu mulai muncul ketika hubungan udah berjalan cukup lama, sehingga rasa bosan itu pasti akan muncul. Dan selamat datang di For April Podcast. Oke, suara gue udah bagus nggak nih? Oke, poin pertama yang akan kita bahas adalah silent treatment. Apa itu silent treatment? Biar Mas Teguh yang ngejelasin apa itu silent treatment buat kalian. Silent treatment adalah situasi di mana kamu didiamkan oleh pasangan kamu beberapa saat tanpa konfirmasi. Apa sih konfirmasi? Tanpa pemberitahuan. Iya, tanpa kabar. Nah, makanya Tiba-tiba itu buat kalian ya, jangan lupa ini tekan tombol notifikasi biar kalian tuh bisa kami kabarin gitu. Kalau misalkan ada podcast baru gitu loh. Iya. Ntar dikiranya kita ngediemin kalian, bukan gitu. Kaliannya aja yang nggak mau neken tombol itu, padahal tekan tombolnya gratis loh. Anjir. Kuotanya bayar. Kan dari pemerintah kan ada ini, ada kuota gratis, Iya. ada apa di subsidi. Subsidi. Anjay, kuota di subsidi kita dong dikasih. Udah jangan OOT. Jadi silent treatment itu kamu didiamkan tanpa kabar, bukan ghosting ya, karena ini orang nggak ngilang, cuma mendiamkan kamu beberapa hari tanpa kabar. Itu biasanya terjadi kalau apa? Habis berantem. Ya habis berantem, kalau lagi ngambek-ngambekan, itu termasuk contoh salah satu Toxic relationship, Mas. Fokus lah. Malam kita siaran. Emang situ siapa? Ikut-ikut siaran. Cara supaya kalian yang habis berantem biar nggak nge-silent treatment pasangan kalian, itu lebih baik kalian omongin terlebih dahulu. Lagi pula kalau ada masalah toh nggak baik toh toh ya, kalau ada masalah itu nggak baik kan didiemin, ya kan? Betul. Segala sesuatu itu harus diomongin. Nah, Toh apa namanya? toh lagi. Gini loh. Kan nggak semua orang itu bisa tahu apa yang kita rasakan. Iya, benar nggak? itu, Benar kan? benar banget. Jadi ya kalau memang ada masalah, kalau misalkan ada sesuatu yang salah dari pasangan kita, ya kita omongin lah. Heeh. Kita omongin berdua, kita omongin enak-enak. Kalau Jangan- perlu kamu omongin ke aku. Ya nanti biar Mas Teguh yang dijawab. Jadi kalau misalkan ada masalah, kalian bisa kontak IG-nya Mas Teguh. Enggak. Kalau kalian ada masalah yang sekiranya enggak nemu kunci jawabannya, Solusi bukan kunci jawaban.
Kalian bisa komen atau DM secara privat di IG for April Media. Nanti kita akan bantu gimana sih solusinya, walaupun ya nggak akan terbantu-bantu banget. Cuma kan itu cukup lah buat kalian menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan. Seperti itu. Daripada nggak ada yang ngedengerin, mending curhat aja sama kita. Kita pasti jawab kok. Soalnya apa? Kita nganggur. Apa namanya? IG nggak ada yang pernah nge-DM, WA nggak ada yang pernah ngechat. Kerjaannya cuma nge-scroll beranda IG, ngeliatin statusnya orang di WA gitu. Kan gabut banget, di rumah nggak ngapa-ngapain. Udah apa namanya? PSBB, nggak bisa kemana-mana. Nggak punya temen, sendirian di rumah. Buat kalian yang terus kalau misalkan terus selain silent treatment itu nggak baik buat hubungan kalian, salah satu resiko selain kerusakan hubungan kalian ya akan ada pikiran-pikiran negatif ya kalau tiba-tiba hilang ya. Iyalah, betul Kayak banget. misalkan ini cowokku tiba-tiba hilang, ini pasti dia lagi selingkuh atau lagi gini atau lagi gini. Enggak gitu ya, kan nggak mungkin kan awal apa namanya langsung begitu. Pasti awalnya mikir ini orang ngapain sih kok tiba-tiba diem. Loh, kan silent treatment kan berawal dari cekcok toh. Akhirnya Iya. salah satunya ngambek dan diem. Ya iya sih emang gitu, cuma ya kalau kan posisi orang ke silent treatment kan nggak habis berantem doang. Ya, ya Ya nggak, benar. kadang pasangan kita ada masalah di tempat kerja, itu kadang tuh terbawa juga ke Oh kita iya, gitu loh. iya, Kadang iya. dibawa-bawa ke tempat lain gitu loh. Kita itu kadang jadi tempat pelampiasannya dia. Kayak gitu kan. Betul. Nah, ya emang lebih baik diomongin dulu sih. Apa-apa kan lebih baik diomongin. Jadi orang yang transparan lah dalam hubungan kalian. Karena kejujuran itu salah satu kunci ya biar hubungan itu awet. Menjaga hubungan Iya, itu benar. kunci banget itu. Saling terbuka, saling menghargai, dan saling memahami. Iya. Itu kunci jawaban untuk Solusi anjir. solusi. Itu solusi untuk menjaga hubungan kalian supaya baik-baik aja sampai ke pelaminan. Amin. Amin. Oh iya, aku mau ngucapin salam buat temen-temen yang lagi ulang tahun di tanggal 27 ini. By the way, ini podcast direkam tanggal 27 ya. Ya, tanggal 27 enggak. Bukan tanggal-tanggal yang lain. Betul. Ini tanggal 27 kita rekaman. Cuma untuk proses uploadnya mungkin 2 minggu lagi. Iya. Selamat ulang tahun buat yang lagi ulang tahun. Semoga panjang umur, semoga rezekinya dilancarkan. Wish you all the best. Nah, semoga dapat jodoh yang baik. Jodohnya nanti aku kok. Amin. Amin. Iya. Oke. Bentar ya, sebentar. AFK dulu. Oke. Setelah kita tadi ngebahas silent treatment, kita masuk ke poin selanjutnya yaitu terjebak dalam hubungan. Ini cukup berat sih pembahasannya sih. Ya berat banget lah. Ini terjebak dalam hubungan ini banyak banget masalah kejadiannya. Kejadiannya banyak banget. Ini terjebak dalam hubungan ini nggak cuma dalam lingkup kalian masih pacaran ya. Ini juga bisa terjadi pada kalian yang udah nikah. Iya, benar. Yang udah nikah dan ini kalian ada di dalam posisi ini terjebak dalam hubungan. Kalian tuh mempertahankan hubungan ketika kalian mengalami kekerasan. Dalam hal fisik Iya, ataupun mental. dalam ya. dalam hal fisik maupun mental. Jadi contoh simpelnya mungkin Mas Teguh bisa ini nggak ngejelasin nggak? Iya, bisa. Jadi contohnya kayak misalkan ini kita ambil contoh dari yang udah nikah apa yang belum nikah? Mending yang belum nikah dulu deh. Yang belum nikah. Yang Nah, belum misalkan nih
Misalkan kamu udah eh, jadian sama orang dan udah lama banget, tapi kalian nggak bahagia dalam hubungan itu, apalagi udah ada tanda-tanda toxic relationship ya. Betul. Nah, itu mending kalian akhiri hubungan itu dengan cara yang baik-baik, bukan tang- bu, bukan dengan cara nge-silent treatment atau nge-ghosting. Gini loh, semua permasalahan itu ada solusinya. Jangan kalian pikir masalah itu bisa terselesaikan dengan kalian diem. Ya. Jadi kalau misalkan ada masalah, kembali lagi di topik pertama tadi, dia omongin dulu. Iya, heeh. Enaknya gimana? Ya kalau misalkan pasangan kita nggak bisa diajak ngobrol, diemen dulu. Nah, kadang silent treatment ini itu memberikan dampak yang positif dan juga negatif. Iya. Tergantung pada situasinya. Jadi kalau misalkan eh pasangan kita lagi emosi, itu mending diemen dulu. Baru ketika kalau dia udah adem, pikirannya udah jernih, itu baru kalian ajak ngobrol. Ini permasalahannya gimana? Solusinya gimana? Enaknya gimana? Buat kedepannya ini gimana kita? Ya kalau misalkan kita kayak gini terus, nggak baik. Pastilah itu pasangan kita tuh bisa ngerti bisa nanggepin kita. Gitu. Tapi kalau misalkan emang hubungannya itu udah nggak bisa dilanjut, Udah bener-bener renggang, ibarat iya, kata itu kalau kata orang-orang bijak di atas tanduk, ya kan? iya ya Heeh. udah di atas tanduk, itu ya nggak ada salahnya buat diakhiri. Toh ya itu demi kebaikan kalian berdua, buat kalian sama-sama bahagia, buat kalian bisa fokus ke hidup kalian masing-masing juga. Ini BTW, aku ada cerita ini nih, masalah hubungan aku sama mantan. Jadi ceritanya gini, aku dulu pacaran sama cewek, Iya. bukan cowok ya, karena aku masih normal. Jadi aku pacaran sama cewek ini udah berlangsung lama. Di suatu ketika, ini cewekku ini dia tiba-tiba diem. Terus? Eh Permasalahan ini aku nggak tahu ini ada masalah apa. Soalnya nggak pernah ada ini berantem aku sama dia itu. Tiba-tiba dia diem. Selang beberapa waktu aku tanyain, dianya masih nggak mau ngejawab. Dicuekin apa masih dibaca? Di Apa bener-bener nggak dihiraukan sama sekali? Dibaca sih, terus nggak dibales gitu loh. Oh iya ya. Terus selang beberapa waktu habis diem-dieman gitu, dia tiba-tiba bilang gini, aku pengen sendirian dulu, aku nggak mau diganggu dulu, aku pokoknya intinya dia itu pengen dia sendiri. Nah dari aku pikir oh ya udahlah, terus aku balas ke dia, ya udah kalau emang kamu pengen kayak gitu ya udah silahkan. Selang beberapa habis kejadian itu nggak lama kemudian ini dia ngasih kabar, aku pengen udahan. Oh iya ya, ini sering banget kejadian sih. Kata lainnya break kan ya. Ya break. Nah, break ini kayak momok sih buat sebagian orang karena hubungan bisa berakhir itu karena break. Dengan break itu memungkinkan ada orang baru yang muncul di antara hubungan kalian. Dan ternyata yang dibahas sama Mas Teguh barusan itu emang kejadian di hidupku. Dia udah nemu yang baru. Tuh kan. Bukan yang baru sih sebenarnya, dia balikan sama mantan dia yang dulu yang pertama. Mantap. Emang baiknya diomongin sih. Iya. Kalau emang nggak cocok kan fine-fine aja kan. Kita bisa tahu kesalahan kita apa sih. Sampai kamu mau putus dari aku kayak gitu kan. Nah itu aku cuma mau ngasih tahu ke kalian,
Itu tadi sebagai contoh aja. Jadi kalau misalkan emang ada kejadian kayak gitu, ya udah kalian ambil sisi positifnya aja. Jadi kalian nggak usah terlalu mikirin. Ya emang sih perlu dipikirin, salahku apa sih? Kok sampai aku sampai diputusin sama si dia gitu. Hmm. Tapi kalian nggak usah terlalu dipikirin lah itu. Udah apa namanya? Take it easy aja lah, easy Iya, iya. going lah. Kalian di luar itu masih banyak, masih banyak orang lain yang mau nerima kamu. Yang Bukan cuma dia aja gitu loh. Yang terbaik dari yang lebih baik dari dia itu pasti ada di luar. Cuma yang apa namanya yang jadi bikin susah itu mengawalinya dari awal. Itu susah. Makanya kebanyakan orang kalau misalkan udah break ya, kayak misalkan contohnya aku ini, udah break itu susah banget itu move on. Susah banget cari yang lain. Kalau untuk pembahasan yang kedua ini kayaknya ketiga. pembahasan kedua. Kedua kan cara berakhir. Iya, bukan. Gini loh Mas Teguh, kamu kok kayaknya nggak nyambung gitu sih. Jadi untuk pembahasan apa namanya topik yang kedua tadi kayaknya udah cukup deh. Untuk topik ketiga ini berkaitan erat, berurutan dengan topik pertama dan juga kedua. Topik ketiga ini yaitu saling menyalahkan. Nah, saling menyalahkan ini adalah kelanjutan dari apa namanya hubungan tadi apa tuh namanya itu? Terjebak dalam hubungan. Iya. Nah, terjebak dalam hubungan otomatis pasti ada yang namanya saling menyalahkan. Ketika ada sebuah masalah yang datang, misalkan contohnya eh, aku dekat sama teman, dekat sama teman. Nah, ini pasangan aku ini dia ini apa namanya? Sangka. Salah sangka, Salah dia salah paham. sangka, cemburu, posesif. Dia mikirnya itu aku nyari yang baru, padahal enggak gitu. Nah, selain selain contoh yang barusan, ada contoh lagi yang lain yaitu Yaitu perkara salah. Aku senanjir. tidak ada lanjut lanjut nggak apa nggak apa. Yaitu perkara silent treatment tadi. Kayak misalkan ya eh, orang yang udah kena masalah terus tiba-tiba diem, itu kan pasti menimbulkan pikiran negatif dan itu memicu salah seorang dari kalian berdua itu salah sangka, Saling menyalahkan saling akhirnya. menyalahkan endingnya. Kamu kemana aja sih, udah tahu ada masalah tapi malah kamu diemin gitu. Ya emang lebih baik, ya memang ada baiknya didiemin kalau salah satu dari kalian itu udah panas banget. Didiemin dulu sampai salah satunya dingin, kata Mas Rian tadi. Ya emang bener kayak gitu. SSS cangcimen. Dengan membiarkan salah satu dari kalian atau kalian berdua ini dingin dulu, itu nggak akan membuat kalian saling menyalahkan. Nggak akan membuat kalian cekcok cuma gara-gara satu hal yang sebenarnya easy gitu loh. Sepele. Sepele. Lebih baik didiemin, cuma dengan syarat harus ada komunikasi. Jangan tiba-tiba diem. Ya udah, aku pamit dulu, Bubu. Soalnya banyak hubungan yang berakhir juga karena saling menyalahkan. Nggak cuma ada, itu banyak banget loh Banyak itu. banget. Banyak banget kejadian di mana hubungan itu berakhir udahan karena kedua belah pihak itu saling menyalahkan. Banyak. Contohnya ya, oh, mohon maaf aku nggak pernah sih itu kejadian yang namanya saling menyalahkan. Karena kebanyakan sih aku diputusin sih. Makanya aku nggak pernah bisa nyalain orang. Mohon maaf. Apa tadi ya? Dengan sampai mana kita tadi? Sampai tadi itu loh salah-salahan itu loh, Oh ya, yel-yelan, engkel-engkelan. sampai salah-salahan itu tadi. Karena dengan kalian saling menyalahkan itu nggak akan menemukan solusi gitu loh. Betul. Lebih baik diomongin sih. Tapi terkadang tuh gimana ya? Soalnya kalau kita lihat dari kedua sudut pandang yang berbeda,
itu pastilah itu pendapatnya apa namanya artinya itu beda beda juga. Jadi kalau misalkan kita lagi di posisi kita lagi ini apa namanya pasangan kita lagi marah terus kita lagi ngediemin dia supaya dia dingin itu dari pihak sana itu pasti ada mikir juga Iya, ini bener anak banget. kemana Bener banget. kita lagi ada permasalahan kok malah diem bukannya mau nyelesain. Nah di satu pihak lain yang lain yang lagi ngediem dia itu mikirnya tuh ya udahlah aku diem dulu aja lah supaya dia apa namanya adem dulu baru kita lanjut pembahasan. Nah itu yang sering jadi salah sangka akhirnya ya cekcok malah malah makin malah makin parah ini permasalahannya apa ya ngebahas apa namanya masalah hubungan ini nggak ada habisnya gitu loh Iya. soalnya banyak apa namanya permasalahan yang ada gitu loh. Makanya saya tuh sangat kontra sekali dengan yang namanya percintaan ini. Dalam artian percintaan itu pacaran ya. Dan saling salah ini biasanya karena keegoisan, kekeraskepalaan salah satu pihak itu membuat masalah kecil jadi besar. Nah itu. Jadi jangan deh kalau ada masalah kecil itu langsung dibesar-besarin, langsung ngungkit masa lalunya salah seorang dari kalian berdua. Itu nggak baik sih. Kayak masa lalu ya udah masa lalu gitu loh. Nggak usah diungkit-ungkit lagi, kubur dalam-dalam. Ingat kalian itu mau membuat Lembaran baru. lembaran baru, bukan mengungkit lembaran lama. Oke, jadi kesimpulan dari tiga permasalahan tersebut adalah kalau menurut dari sudut pandang aku ya, kalau kalian udah dengerin kita dari awal di video di podcast kali ini, kalau kalian ngerasa masih belum cukup atau masih belum kuat untuk menghadapi permasalahan yang akan kalian hadapi ketika kalian menjalin sebuah hubungan, mending jangan dilanjutin hubungan kalian. Maksudku jangan ini apa namanya menjalin sebuah hubungan sama pasangan kalian. Mungkin dari Mas Teguh punya kesimpulan lain? Jadi menurut aku lebih baik jangan diakhiri sih. Karena ya adalah beberapa hubungan yang bisa dibangun lagi, cuma ya nggak akan sama. Tapi alangkah baiknya itu hubungan itu diperbaiki dulu sampai akhirnya kalian menemukan masa di mana ya hubungan ini bisa diperbaiki atau enggak. Nah kalau emang nggak bisa diperbaiki ya emang lebih baik berakhir. Cuma kalau misalkan emang bisa diperbaiki ya diperbaiki. Astaga, sumpah Mas Teguh kali ini hebat banget ya. Cocok sama namanya. Cuma depannya nggak ada Mario. Coba kalau ada Mario juga, wah mantul deh. Saai lu. Oke. Oke segitu aja podcast dari kita berdua. Jangan lupa tonton episode anjing ini mesti kok. Ja- Jangan lupa dengerin dan tonton episode sebelumnya. Kita bakal dikasih link ya di bawah ya. Oh iya jelas dong, Nah. dikasih link di bawah. Atau kalau misalkan kalian nonton sampai akhir, di ending videonya nanti ada kotak-kotak gitu ya. Nanti kalian tinggal klik aja mau Nah, nonton yang mana gitu. Iya daripada repot kan, mending kalian tonton sampai akhir, tapi volumenya dikecilin. Soalnya kita rekaman ini suaranya gede banget. Buat kalian yang dengerin sambil puasa, tolong jangan mesuh-mesuh. Sayang sama puasa kalian daripada batal gara-gara kita berdua dan kita dapat dosanya. Enggak, alangkah baiknya kalian ngedengerin itu setelah buka puasa. Biar kalian bisa misuh-mesuh sepuas kalian. Bisa ngebatin ya, Iya. bisa ngebatin apa yang kita omongin. Ini anak kapan sih? Ini anak berdua ngomong apaan sih? Nggak jelas, ngalor ngidul.
Yang penting jangan lupa di follow akun Spotify kita dan subscribe buat akun YouTube kita mengalahkan The King of the King. Core of the core. Oke, sekian ngelanturan dari kami berdua. Saya Rian. Saya Teguh dan Bye bye.